ya. Jadi saya akan mulai sharingnya mengenai WHV di Australia. Oke, apa sih yang akan kalian dibahas hari ini? Dibahas hari ini adalah dokumen-dokumennya. Ini singkat, akan saya cuma kasih fotonya aja. Terus habis itu perjuangan mendapatkan STU WHV-nya yang harus dipersiapkan sebelum berangkat. Jangan bawa-bawa barang yang terlalu banyak, apalagi bumbu-bumbu yang terlalu banyak, teman-teman, yang bisa dibeli di Australia. Tapi tolak angin di sini 2 kali lipat sih harganya. Harganya 2 kali lipat daripada yang ada di Indonesia. Oke, dan juga nanti aku akan jelasin beberapa hal yang mungkin bisa aku bagi. Terus juga nanti akan aku kasih tahu apa yang harus dilakukan setelah sampai. Terus habis itu nanti akan aku kasih beberapa link yang aku dapat dari salah satu influencer, teman-teman. Aku rasa itu yang paling bagus yang pernah aku temuin. Mungkin teman-teman bisa nanti lihat gitu ya. Dan nanti kenapa pilih WHP dan terakhir cara belajar IELTS. Oke. Untuk dokumen-dokumen kualifikasi, teman-teman sebenarnya bisa lihat di website Dijen Imigrasi. Ini saya cuma copy paste doang. Oke, jadi ini sebenarnya nggak akan perlu dijelasin terlalu detail, tapi nggak teman-teman bisa baca sebenarnya ada di PPT saya. Tapi sebelumnya teman-teman ada yang mau ditanyain nggak mengenai dokumen ini? Saya nggak akan bacain satu-satu ya supaya teman-teman juga langsung bisa lihat. Tapi yang mau ditanyain ada nggak mengenai dokumen-dokumen ini? Kita jadi bahas satu slide ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada? Kalau nggak ada, aku skip ke slide selanjutnya. Jadi ini intinya ada foto diri terbaru dengan latar belakang putih. Biasanya ini teman-teman kalau misalkan kalau di Jakarta itu biasanya kita ke daerah Sarinah, itu tuh ada yang memang khusus untuk foto visa, itu biasanya udah pasti oke, gitu. Dan biasanya itu dipakai untuk apply visa juga, teman-teman. Dan nanti di belakang fotonya kalian tulis this is the true photograph of Erwin apa Regina Felicia, Ikhwan, Liana Husin dan sebagainya sesuai dengan nama kalian, lalu ditanda tangan. Nanti itu akan di-apply ke website imigrasi dan juga mestinya ke SDU juga ya waktu apply SDU. Terus habis itu paspor sekurang-kurangnya masa berlaku 18 bulan. Jadi kalau yang udah mau habis diperpanjang dulu, teman-teman. Terus untuk sertifikat bahasa Inggris biasanya pakai IELTS, tapi sekarang katanya juga pakai TOEFL ataupun PTE udah bisa. Tapi kalau saya lebih prefer IELTS karena IELTS itu lebih general ya, lebih umum gitu. Tapi teman-teman kalau mau pakai yang lain juga no problem. Untuk SKCK jangan lupa ya teman-teman ya, minimal tingkat Polda. Jadi jangan ada yang minta di Polres, itu ditolak nanti teman-teman. Jadi udah dapat kuota usah, mintanya di Polres ditolak, wah mateng, sayang banget teman-teman. Jangan sampai mintanya salah di Polres ya teman-teman. Kalau mau ada juga yang dulu zaman saya tuh mintanya sampai ke Polri teman-teman, ke Mabes. Ya boleh-boleh aja, cuma terlalu berlebihan gitu. Biasanya ini tingkat Polda udah cukup. Ini saya minta di Komdak di Jakarta, di daerah dekat Sudirman Lempeng dikit gitu, pokoknya daerah Sudirman Senayan gitu deh kalau nggak salah. Gitu. Terus ijazah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang lulus kuliah juga lebih mudah ya, udah pasti benar gitu ya. Tapi ada juga yang kuliah 2 tahun, dia keluar dari kampus, dia minta surat keterangan, ada yang keterima juga. Gitu. Tapi kalau pengalaman saya lulus S1 dulu. Lagi pula juga sayang kalau misalnya kita kuliah tapi nggak diselesaikan. Gitu. Terus bukti kepemilikan 5.000 AUD, anyway sekarang itu terakhir AUD itu sekitar 10.800 atau 10.900 teman-teman. Jadi jangan terlalu mepet. Misalkan kalian menganggap satu AUD itu 10.000. Jangan pas 50 juta teman-teman, tapi dilebihin gitu ya. Tapi saya nyari uangnya susah Kak. Ya, tapi itu susah juga teman-teman. Kalau kalian terlalu mepet takutnya malah nanti resiko ke kalian. Gitu. Jadi saya sangat menyarankan lebih kalau bisa gitu. Karena kursnya itu kan naik turun ya teman-teman ya. Anggaplah jadi kalau menurut saya itu amannya misalkan kalian bikin itu di pikiran itu misalkan 12.000 satu AUD atau enggak seenggaknya 11.000 lebih gitu teman-teman supaya aman. Dan terakhir ada surat pernyataan keabsahan dokumen bermaterai. Ya ini nanti ada surat dari imigrasi yang kalian bisa
udah ada apa namanya template-nya ya, tinggal kalian dan isi. Oke, ada pertanyaan untuk dokumen sekali lagi teman-teman? Ada? Kalau nggak ada, boleh bilang aman di kolom. Oke, ini ternyata ada udah siap War SDU. Oke, mantap. Mudah-mudahan servernya nggak down, teman-teman. Nah, dari zaman dulu itu servernya suka down, teman-teman. Saya dulu pertama kali masuk, jeder. Wih, masuk. Keluar lagi, jeder. Waduh, pusing kepala. Jeder, masuk lagi. Bisa masuk, akhirnya selesai, teman-teman. Itu memang luar biasa itu. Zaman dulu kayaknya lebih parah ya. Mudah-mudahan zaman sekarang ada perbaikan. Gitu. Oke, SKCK ada beberapa versi ya. Iya, biasanya tuh ada yang tingkat Polres, Polda, sama satu lagi kayaknya ada yang Polri juga yang paling tinggi ya. Tapi kalau menurut saya Polda udah cukup. Jadi kalian coba searching-searching di Google menurut provinsi kalian gitu ya, itu Poldanya di mana. Saya nggak tahu. Kalau di Jakarta saya dulu bikin di daerah dekat Sudirman Senayan situ yang Komdak bikin BPKB ya kalau nggak salah biasanya itu. Nah, ya disitulah saya bikin. Bukan BPKB. Ya pokoknya daerah-daerah Sudirman Senayan situ tuh. Daerah komplek-kompleks itulah bukan komplek Polda situ, Komdak. Ya kalau Jakarta, tapi kalau di luar sih aman. Oke. Mau tanya dong, iya Kak Liana Husin. Iya, mau tanya gini, itu kan, jadi kan anak saya tuh emang nggak mau kuliah itu di sini tuh. Jadi dia kuliahnya itu eh, sekarang tuh cuman universitas terbuka. Jadi cuman kayak, Oh di UT ya. ya di UT, jadi cuman kayak persyaratan aja supaya bisa berangkat ke sana itu kira-kira bisa nggak ya? Kalau misalkan kemarin sih saya sempat lihat dari, saya tidak bisa menyatakan bisa atau enggak ya. Tapi kalau yang Hmm. dari sini kan peraturan kan harus ada ijazah. Tapi kedua, saya pernah ngeliat di web, bukan di web apa di Instagramnya Ujang Arif, teman-teman pasti kalau yang WHP pernah lihat akunnya Ujang Arif dong. Itu Iya, udah jadi citizen dia ya di situ ya. Dia sempat mention tentang UT sih. Dia bilang katanya dia bahkan sempat menulis kalian kuliahlah di UT yang terjangkau juga dari segi biaya. Habis itu nanti kalian bisa apply gitu. Kalau dari kata Bang Ujang sih bisa. bisa ya. Saya lihat Oke. di Instagram ya, tapi saya bukan menentukan, saya juga bukan orang imigrasi gitu ya. Jadi saya belum bisa memberikan kepastian. Tapi kalau menurut peraturan di sini, biasanya kuliahnya minimal 2 tahun. Ya, ini ya. Jadi kalau dari sini sih secara logika tidak ada persyaratan harus di kampus mana, terakreditasi apa, nggak ada ya. Jadi so far mestinya sih aman. Tapi untuk kepastian, tetaplah imigrasi yang tahu gitu ya Bu ya. Oke, Oke, thank you, thank you. sama-sama. Oke, kalau aman saya mau lanjut. Ini saya coba-coba untuk nge-crop gitu teman-teman. Bayangan waktu nanti kalian waktu War SDU WHP ya. Ini saya coba crop versi angkatan-angkatan sebelumnya ya. Ya mungkin kalau berubah saya nggak tahu ya. Misalkan mereka websitenya diimprove gitu ya karena kemarin ada masalah atau kemarin sempat ada down atau bagaimana atau tiba-tiba diserang hacker gitu saya juga nggak tahu. Ya jadi kalau misalnya berubah ya saya nggak tahu. Tapi uh, uh, ini yang secara garis besar ya. Dan kalau nggak salah waktu zaman saya juga tetap begini kok. Nah, saya kasih tips ya teman-teman. Ini mungkin kalian juga pernah dengar. Biasakan karena ini tuh berebutannya luar biasa. Jadi pas kalian sebelum masuk ke website ini, teman-teman itu siapin di Word, tulis ini nomor KTP, nama lengkap, ya, tempat lahir, nomor paspor, terus habis itu dan yang lain-lainnya yang ada di sini ya. Kenapa? Jadi kalian tinggal copy paste gitu. Apalagi seperti nomor KTP yang panjang atau nomor paspor yang walaupun pendek tapi mungkin bisa salah. Itu untuk menghindari kesalahan sih teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian ngisi terus habis itu mau mastiin lagi itu kan makan waktu. Jadi lebih baik kalian tulis dulu di Word, tek 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 tek, tek pastiin bener-bener bener. Jadi waktu war tinggal copy paste. Ya, itu udah mutlak deh teman-teman. Tinggal di copy paste.
gitu. Dan ini nanti di bawahnya tuh ada alasan tujuan ke Australia. Itu juga tulis saja, alasan saya ke Australia karena saya ingin memiliki pengalaman bekerja di negara lain dan juga merasakan perbedaan budaya dan juga menikmati indahnya alam Australia misalkan gitu. Karena kan judulnya working holiday. Teman-teman masukin aja all the things about working and all the things about holiday gitu. Jadi kalau yang idealnya ya seperti itu kalau menurut saya ya. Jadi masukkan semua alasan tentang liburan dan bekerja. Saya ingin belajar budaya, ingin mengetahui budaya kerja di Australia, mengetahui juga indahnya alam Australia. Jadi sambil bekerja saya ingin berlibur menikmati indahnya Australia gitu. Jadi itu bisa dijadikan alasan. Terus ini nanti ada bagian dokumen-dokumen yang diupload. Berkas-berkas yang diupload itu di bawah 300 KB, tapi dulu saya kompres sampai 200 KB. Kalau saya dulu ya. Foto itu dalam bentuk JPEG, sedangkan yang lain dalam bentuk PDF. Kak, kalau misalkan saya punya file terlalu besar bagaimana? Dikompres, teman-teman. Ada file kompresor itu di Google, teman-teman bisa kompres di situ sampai dia kilobyte itu turun gitu di bawah 300. Karena kalau di atas 300 dia kagak bisa di-upload, teman-teman. Oke? Jadi itu benar-benar pastiin untuk size-nya, teman-teman ya. Dan jadikan itu satu file, jangan terpisah-pisah. Jadi waktu kalian mau upload, tek 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 tek, tek cepet gitu ya. Sekali lagi ini butuh kecepatan, teman-teman, jangan sampai gara-gara kalian lambat keluar dari websitenya, dari sistemnya itu. Sayang banget. Oke, karena biasanya dalam hitungan menit gitu ya itu bisa habis kuotanya. Itu. Ada pertanyaan sampai di sini atau sudah aman? Kalau ada pertanyaan boleh open mic dan langsung bertanya. Kalau misalnya sudah aman boleh bilang aman, teman-teman. Kak, boleh izin tanya, Kak? Boleh, boleh, boleh. Feel free ya, teman-teman. Ini anggap aja sharing session santai. Boleh, Fikri. Ini kalau sertifikat pendidikan itu kalau pendidikan terakhirnya S2, berarti yang dilampirin yang ijazah S2 ya? Wow, sampai udah S2 ya, luar biasa. Mantap, luar biasa kamu. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan memang, bentar, nih saya lihat di sini ya. Kita balik lagi ke sini sih sebenarnya. Ya, aku rasa sih bisa dimasukin yang S2 ini. Karena di sini adalah paling rendah. Gitu. Tapi ini aku jawab berdasarkan ini ya. Berdasarkan logika ini ya, paling rendah. Maksudnya S2 ya S1 ya diterima, logikanya S1 ya diterima apalagi S2 gitu. Kalau aku if I were you, kalau aku jadi kamu aku akan masukin yang S2 gitu. Oke, masih Kak. Sip, luar biasa sih kamu masih mau explore ke Australia walaupun udah S2. Kalau mau working as a doctor ada informasi, sorry banget, saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu kalau saya cuma dapat working holiday visa. Di sini itu apa-apa itu kan harus ada sertifikasi, teman-teman ya. Misalkan kita contoh saya misalnya mau kerja di panti jompo, aged care di sini kan bahasanya. Itu pun saya harus sekolah lagi ambil sertifikat 3, sertifikat 4 sampai nanti kalau misalkan mau jadi nurse ya saya mesti menyelesaikan sampai bachelor degree-nya gitu. Nah, itu kalau misalnya mau jadi carer gitu. Carer itu seperti apa ya? Pengasuh gitu ya, pengasuh. Apalagi kalau menjadi dokter, aku rasa ya pasti butuh sertifikasi yang diakui sama di sini gitu. Kalau misalkan mau tanya bagaimana cara menjadi dokter, aku rasa paling cocok ke agensi pendidikan atau pekerjaan atau agensi migrasi. Itu bisa nanti dijelaskan lebih detail di sana. Itu boleh tanya-tanya sih itu ke agensi pendidikan. Dan anyway, teman-teman yang mau jadi student, per 1 Juli ini juga udah nggak bisa teman-teman misalkan datang ke sini sebagai turis, lalu apply onshore menjadi student. Itu udah nggak boleh di sini sekarang. Jadi, terus juga visa student itu makin ketat sekarang, teman-teman. Karena pemerintah Australia itu kayak lagi berusaha untuk menurunkan jumlah student, karena mereka banyak menemukan banyak student di sini bukannya sekolah tapi kerja gitu. Jadi cuma gunain visa student untuk kerja di Australia.
Jadi teman-teman hati-hati untuk visa student, pastiin teman-teman masuk ke kampus yang memang oke dan juga memang mau kuliah, ataupun teman-teman berkonsultasi dengan agensi yang resmi dan memang benar, oke? Karena sekarang lagi diperketat, gitu, nggak segampang dulu kalau kata orang-orang. Itu sih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Yang lain? Aman? Kalau WHV bisa sambil kuliah, tapi sambil kuliahnya di Indonesia atau kuliah di sini? Kalau Maksud misal maksudnya gini, sebenarnya sih tujuan dia itu nantinya bisa kuliah di sana gitu loh. Itu kira-kira memungkinkan nggak ya? Jadi misalnya let's say lah, itu kan kalau saya nggak salah dengar itu, kalau saya nggak salah dengar itu 4 tahun ya maksimal ya. tiga tahun Bu. Oh 3. Oke, misalnya let's say dia di sana 2 tahun dia WHV, terus next dia pengen kuliah gitu. Pengen kan kalau UT itu kan dia online ya. Hmm. Hmm. Itu gimana ya? Bisa nggak ya? Kalau Bisa nggak dia? misalkan untuk pertanyaan gini sih sebenarnya, kalau misalkan dia masih kuliah berarti kan dia belum dapat sertifikat ya, belum dapat ijazah. Lebih ke arah administrasi itu sih, kalau misalkan dia bisa dari UT-nya menyediakan surat keterangan yang bisa dipakai, mungkin bisa gitu. Tapi itu nanti harus dikonsultasiin lagi sih sebenarnya. Kalau misalkan ada sih satu teman saya, dia keluar dari kampus pas lagi semester berapa gitu, habis itu dia WHV, jadi dia nggak selesaiin kuliahnya dia. Gitu. Ya itu kalau Wah, misalnya coba, ya nggak tahu bisa atau enggak, tapi mungkin bisa dicoba. Cuma teman saya ada yang seperti itu. Gitu. Dia keluar dari kampus, nggak nyelesain, dia ambil suratnya itu, habis itu dia langsung pergi. Karena di sini ada syaratnya, telah menjalani pendidikan paling singkat 2 tahun pada jenjang akademik tingkat sarjana. Kalau memang mau dicoba, bisa jadi itu a good idea juga sih. enggak, maksudnya kan ya dia dia kan memang persyaratannya itu kan semester 5 ya baru bisa berangkat ya. Kalau Hmm. saya nggak salah ya. Nah, maksudnya gini, dia berangkat nanti dia dia tetap sih di sini karena kuliahnya online gitu. Terus misalnya yang kuliahnya di sini nggak diterusin lagi sama dia, tapi dia ngulang kayak S1-nya tapi di sana gitu loh. Itu bisa nggak ya? Itu Oh, maksudnya. kalau misalkan aku paham sih, maksudnya kayak yang dia cuma kuliah di sini sebagai persyaratan 2 tahun aja selesai, Iya, terus habis iya. itu nanti WHV 2 tahun untuk kumpulin uang sebanyak-banyaknya, gitu kan. Setelah itu ya, setelah itu baru mau kuliah di sini. Sampai Iya. sekarang, update yang aku tahu mengenai working holiday visa, kalau mau pindah ke student itu masih bisa. Jadi yang dibatasi itu dari turis doang. Justru itu satu pilihan bagus, maksudnya kayak WHV dulu sambil cari-cari info dan cari uang, habis itu nanti apply untuk kuliah di sini gitu. Tapi Oke. nanti pas lagi udah selesai 2 tahun WHV, pastinya nanti apply visa student gitu. Oh. Iya, nanti jadi jatuhnya visa student. Banyak sih yang kayak gitu, dan beberapa temen yang aku sempat dengar, mereka juga ada yang seperti itu, tapi mereka belum granted sih visa student. Karena memang lagi sulit sekarang untuk visa student. Jadi make sure nanti pun kalau ambil satu perguruan tinggi, kalau bisa ambil yang memang oke gitu. Jadi mungkin chance-nya lebih besar diterimanya. Gitu sih. Kalau aku rasa itu possible sih. Gitu, kalau pendapatku ya. Thank you, thank you. Karena Tapi sekali lagi, sebenarnya aku bukan agensi ya, jadi ini sharing antar teman istilahnya. Gitu. Oke? paham, paham. Thank Ya, you, thank you. supaya nggak salah paham nanti ya. Nanti aku dikira Ya, agensi pendidikan. Karena banyak orang tuh suka salah paham. Kita mau sharing tapi nanti dikira memberikan advice, legal advice atau migration advice, enggak. Kita enggak kasih. Oke, sip, jelas. Makasih pertanyaan. Wah, ini ada beberapa pertanyaan, aku jawab dulu sebentar ya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya juga silakan tinggalkan pertanyaan. Sebenarnya kalau nanya langsung lebih enak, tapi kalau mau tinggalkan di chat juga apa. Kak, sertifikasi skill itu wajib diambil di OSI ya? Maaf tadi kelewat, misalkan sertifikasi skill di Indo itu kepake gak ya? Wah, di Indo itu setahu aku nggak ada sertifikasi. Aku pernah kerja dulu sebelum ke Australia itu, aku kerja di yayasan, teman-teman. Dan aku ngurusin panti asuhan. Gitu. Dan aku menemukan di Indonesia itu untuk yang ngurus panti asuhan itu
nggak ada sertifikasi. Orang-orang yang misalkan sorry to say yang memang mereka mungkin dulunya belum ada pekerjaan atau mereka ditawarkan untuk bekerja pindah di panti asuhan, ya udah kerja aja tanpa sertifikasi. Jadi kompetensinya itu sorry to say nggak jelas gitu yang aku alami gitu. Dan aku nggak tahu kalau panti jompo karena aku nggak pernah kerja di panti jompo. Sebenarnya itu disayangkan banget karena untuk ngurus anak itu butuh kompetensi. Gitu. Kita nggak bisa sembarangan ngurus anak, apalagi anak-anak yang mungkin banyak dari mereka dari latar belakang yang kurang beruntung gitu. Seharusnya mereka dididik dengan orang-orang yang punya kompetensi itu gitu. Dan bahkan kadang apa namanya apa ya mirisnya itu kalau misalkan kayak di YouTube pernah dengar pun dari guru gembul gitu ya kata dia bilang bahkan guru-guru pun walaupun mereka lulus kuliah tapi sayangnya kompetensinya itu nggak inline dengan yang mereka itu. Nah kalau di Australia itu biasanya semua ada sertifikasinya gitu. Jadi teman-teman kalau mau kerja biasanya diminta sertifikatnya apa. Bahkan mau megang alkohol pun minuman alkohol itu ada yang namanya RSA teman-teman. Jadi harus ambil RSA baru bisa kerja dengan alkohol gitu. Dan kalau misalnya mau kerja sama anak-anak itu ada apa namanya cek untuk layak atau enggak bekerja sama anak-anak gitu kan. Dan juga cek background pendidikannya dan sebagainya. Kepake nggak di Indonesia? Kalau menurutku kepake sih mestinya ilmunya ya. Walaupun di Indonesia itu sertifikasinya belum terlalu kuat, tapi ilmunya kita bisa bawa gitu. Dan itu mungkin yang aku rasa bisa berguna sih. Apalagi teman-teman punya passion ya buat Indonesia, kalian cari ilmu sebanyak-banyaknya di sini dan dibawa pulang ke tanah air tercinta kita untuk bangun misalkan panti asuhan, untuk bangun panti jompo atau bangun restoran atau apapun itu bagus banget sih. Itu bisa jadi sumbangsi buat Indonesia. Ya rata-rata kuliah di Australia berapa Kak? Ketutup nggak sama savings dari WHV? Ah ini pertanyaan tricky banget nih. Kamu mau kuliah apa dulu gitu loh? Maksudnya kuliah itu kan banyak ya. Di sini kalau college itu lebih murah daripada uni. Biasanya kalau misalnya mau ambil sertifikat 3, sertifikat 4 itu relatif lebih murah ketimbang teman-teman mau kuliah sampai jadi bachelor. Apalagi sampai tingkat master. Saya pernah nanya mau jadi guru di sini, di tingkat master lewat agensi itu katanya mungkin bisa siapin uang itu sekitar 600 sampai 700 juta. Teman-teman itu mahal banget. Tapi kalau misalnya teman-teman ambil sertifikat seperti mau jadi chef atau mau jadi carer itu pasti jauh lebih murah. Dan kalau menurutku selama kalian nggak terlalu apa namanya ya di sini istilahnya tuh hedon gitu ya bisa sih mestinya bisa teman-teman untuk tabungannya dan kalian juga kerjanya harus keras gitu ya maksudnya kalau memang bisa bahkan bisa di 2 tempat ya silakan tapi kalau 1 tempat ya pastikan itu juga oke gitu. Misalkan kalian bisa saving rata-rata lah misalkan 1 bulan itu kalian saving contoh bisa sekitar misalkan 15 juta contoh 1 tahun udah 180 gitu. Kalau kalian lebih keras lagi kerja mungkin ada yang bisa saving sekitar 20 juta gitu kan atau bahkan kalau yang ekstrim bisa lebih gitu saya tapi nggak tahu sih. Ya kalian dengan hemat-hemat dan juga kerja keras mungkin bisa gitu. Saving sekitar 1 tahun ya 180, 200 atau mungkin kalau ada yang hebat bisa 300 gitu. Itu benar-benar kalian press biaya hidup kalian dan jangan sampai waktu datang sini ketika merasakan dapat uang, wah, gue bisa beli semuanya. Nah, itu salah. Justru teman-teman mesti mikirin ke depannya ketika dapat uang itu, ah ini mau dipakai buat apa ke depannya gitu. Jangan sampai kita kena euforia seperti itu. Terus kalau sertifikat individual support bisa online course nggak? Wah, kalau untuk yang ini aku belum bisa jawab nih. Bisa online course nggak? Kalau misalkan online course dari Indonesia aku sih belum pernah dengar sih kasus kayak gini. Biasanya mereka yang ada di sini baru ngambil course-nya itu, bahkan ada juga kok yang ambil short course ketika dia visanya WHV, dia ambil kan WHV itu bisa belajar sampai 4 bulan ya. Jadi dia ambil short course, habis itu dia selesai dari short course itu dia kuliah di sini. Dia cari pekerjaan di sini.
Jadi dia dapat sertifikatnya selama 3 bulan itu, habis itu dia jadi apa namanya, cari kerja gitu. Cuma satu sisi yang jelek adalah kalian akan terbuang waktunya sih untuk belajar. Karena WHV itu kan bisa kerja sepuasnya gitu. Ketika kalian bekerja ya berarti kalian kehilangan waktu untuk bekerja. Ketika kalian sekolah kalian kehilangan waktu untuk bekerja gitu. Gitu. Tapi kalau memang kalian ada apa namanya tempat yang bisa sponsor dan kalian bisa lebih cepat gitu dan kalian lulus, habis itu ada perusahaan yang sponsor, why not? Jadi itu pertimbangan masing-masing gitu. Itu case by case. Kalau WHP di approve, cara mendapatkan pekerjaannya bagaimana? Nah, ini pertanyaannya bagus. Ini pertanyaan sejuta umat soalnya. Kalau dari saya sih, saya akan membagikan ini teman-teman sih. Apa namanya? Saya akan langsung masuk ke yang ini dulu, ke yang belakang karena ada yang nanya. Saya share ini teman-teman. Ini ada beberapa. Ini dapat dari Instagram Rivalni 7AI teman-teman. Dia bagus, jadi saya langsung copy paste di sini. Teman-teman boleh follow dia juga. Dia banyak berbagi info sih. Gitu. Jadi ada beberapa orang yang konten kreator yang memang menjadi ibaratnya panutan lah gitu istilahnya untuk kita belajar. Itu bagus. Ini saya temukan nih bagus, teman-teman bisa cari dari sini. Gitu. Dan teman-teman jangan pernah berharap ketika apa namanya datang ke Australia teman-teman bisa langsung dapat pekerjaan langsung mudah banget gitu, enggak juga. Kalau hoki ya mungkin bisa, tapi kalau enggak ya teman-teman biasanya harus siapin kira-kira selama 1 bulan untuk jaga-jaga nganggur, karena saya nganggur selama 1 bulan di awal teman-teman. Habis itu saya pun setelah 1 bulan baru dapat kerja di restoran, dan restorannya pun nggak stabil gitu waktu si pekerjaannya. Saya itu baru stabil itu setelah 3 bulan ke atas dapat pekerjaan yang full time gitu. Tapi sayangnya saya dapat pekerjaannya itu di perusahaan keluarga gitu yang kecil, cuma memang dari gaji nggak terlalu oke sih sebenarnya. Kalau misalkan dibandingin cerita-cerita teman yang lain gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa dapat di perusahaan yang besar itu lebih bagus sih. Oke. Dan banyak juga teman-teman yang langsung ke outback ya, ke daerah-daerah apa pinggiran gitu untuk dapat pekerjaan. Memang mungkin di daerah pinggiran itu dapat pekerjaan lebih gampang, teman-teman, tapi tantangannya juga lebih besar dan juga jauh dari kota. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Aku rasa aku cukupkan dulu. Aku akan lanjut ke slide selanjutnya. Ini udah jelas ya teman-teman ya. Ini apa namanya untuk file udah aku jelasin. Terus nanti kalian akan apply ke imigrasi, ini ada website-nya di sini, nggak akan saya jelasin karena ada sekitar 19 lembar, teman-teman. Nggak mungkin aku satu-satu jelasin, nanti itu mungkin teman-teman bisa pelajarin dan banyak juga kok itu edukasinya lewat YouTube. Apa aja sih yang harus disiapin waktu berangkat? Alat tidur. Kalau saya dulu waktu itu transit di Singapura, kebetulan waktu itu dapat tiket murah teman-teman dari Bali ke Australia, jadi sebenarnya agak lucu sih. Jadi saya terbang dari Jakarta ke Bali, itu terpisah, terus habis itu saya liburan dulu di Bali 2 hari. Dari Bali itu ke Australia dapat tiket murah banget waktu itu teman. Naik Scoot itu 2 juta, 1,999900. Nah, murah banget, itu semua pada kaget sih kayak, wih murah banget kok bisa dapat segitu gitu kan. Tapi itu belum termasuk bagasi. Nah, jadi dari Bali itu ke Singapura dulu, lucu sih sebenarnya, jadi ngejauh dulu habis itu baru ngedekat gitu. Dari Singapura baru ke Australia. Nah, di Singapura itu saya transit bermalam 1 malam di Changi Airport. Changi Airport sungguh enak teman-teman. Tidur di Changi Airport itu cukup nyaman. Tapi saya bawa bantal ya waktu itu ya. Jadi saya bawa bantal, saya beli di Bali. Nah itu teman-teman yang mau tidur di Changi Airport, saya sarankan bawa bantal, teman-teman. Gitu. Ataupun mau tidur di airport yang lain. Atau ketika nanti kalian nyampe di Melbourne, tapi nyampenya malam, aduh kalau sewa hotel mahal 1 jutaan gitu kan. Daripada sewa hotel mendingan saya simpen duitnya 1 juta, habis itu saya tidur di airport. Teman-teman juga harus cari tempat yang oke ya. Kalau nggak salah di Terminal 2 atau Terminal berapa gitu di Melbourne. Di Melbourne Airport tuh yang bisa tidur gitu. Tapi Melbourne Airport tidak seindah Changi Airport ya teman-teman ya. Jadi nggak nyaman sih tidurnya di Melbourne Airport.
Kalau saya sih lebih nyaranin teman-teman kalau memang mau keluarin uang gitu ya, saya lebih menyarankan teman-teman ke hostel. Saya tidak di-endorse sama sekali sama hostelnya, tapi saya cuma mau kasih tahu teman-teman ini hostel yang oke dan paling murah waktu itu. Jadi ada dua teman pilihannya, antara The Village, ini hostel tapi nanti kalian tidurnya sama rame-rame tuh orang tuh, tapi seru juga sih ketemu sama orang, bisa ngobrol sama orang beda negara. Tapi barang-barang berharga kalian gembok di tas ya supaya jaga-jaga. Di The Village Melbourne atau di YHA teman-teman. Aku saranin dua ini sih. Jangan ke Elizabeth Hostel. Katanya kalau nggak salah di situ. Cuma ini aku nggak tahu. Ini cuma pengalaman dari salah satu orang yang aku dengar. Nggak tahu benar atau enggak. Katanya di situ dia pernah ngalamin kehilangan. Cuma kan mungkin waktu itu dia lagi itu ya mungkin aja sih itu hostel bagus gitu. Tapi nggak tahu ya. Mungkin. Tapi kalau dari saya cuma bisa bagiin apa yang saya pernah alamin. Saya pernah nginep di dua hostel ini dan dua-duanya ini oke. Pengalaman saya waktu itu ya. Tapi kalau teman-teman nanti berbeda saya nggak tahu, tapi kalau saya antara dua ini. Dan di sini dia bahkan di hari Kamis itu ada acara ngumpul-ngumpulnya gitu. Waktu itu lagi belajar bahasa Perancis, kebetulan saya bisa bahasa Perancis, jadi saya menang gamesnya gitu dan dapat pizza waktu itu di situ. Jadi itu bisa jadi salah satu acuan teman-teman. Daripada kalian tidak di airport dan tidak nyaman, bisa juga ke hostel ini. Antara dua ini sih. Kalau kalian sendirian ya, tapi kalau berdua sewa hotel aja. Harganya nggak beda jauh, lebih nyaman di hotel. Kalau misalnya berdua lebih baik sewa hotel. Salah satu yang saya rekomendasiin mungkin hotel itu Great Southern Hotel dekat Southern Cross Station. Kalau nggak salah namanya ini Great Southern Hotel dekat Southern Cross Station. Ini salah satu hotel yang agak murah gitu. Tapi nggak murah-murah banget gitu, 1 jutaan juga kurang lebih. Ini saya tahu gara-gara waktu itu teman saya dia datang dari Bendigo ke Melbourne, dia nginep di situ. Oh, saya tanya tuh berapa harganya? Oh, segitu. Oh, ya udah. Gitu. Jadi sengaja saya tahu harganya di situ. Dan ini dekat banget sama Southern Cross Station. Southern Cross Station itu adalah station yang menghubungkan dengan bus ya. Dia punya bus yang langsung ke airport. Jadi kalian kalau dari airport naik bus itu turun nanti di Southern Cross. Kalau ke Melbourne ya, kalau di kota lain saya nggak tahu. Karena saya baru cuma pernah di Melbourne. Gitu. Oke, bumbu masakan secukupnya, alat mandi secukupnya aja juga karena di sini odol ada yang sekitar $2. Itu sikat gigi kalau mau bawa banyak juga boleh karena kan nggak terlalu berat juga. Hot and cream teman-teman, saya rasa ini satu hal yang penting ya. Saya suka pakai hot and cream karena di sini kerjanya fisik banget. Terus habis itu itu suka sakit badan. Saya sih belum nemuin hot and cream di sini, jadi saya stok di sini ada 2 tube besar jadi aman. Kalau teman-teman suka pakai obat Cina teman-teman, saya suka buat yang sariawan tuh ada yang warna hijau itu namanya Taifun San teman-teman. Itu kalau diminum pas lagi sariawan di sini atau tenggorokan gak enak itu cesplong gitu. Langsung dalam hitungan menit hilang. Itu mantap ini. Kalau misalnya obat luka, kalau kalian nggak pakai betadine, pakainya obat Cina yaitu didayoxin dibilangnya. Itu juga boleh beli. Di sini saya belum nemu soalnya. Gitu. 2 obat ini saya belum nemu sih. Dan kebetulan saya stok agak banyak. Jadi saya bawa yang Taifun San ini saya bisa bawa 4, yang ini saya bawa 3. Koper beli ya teman-teman. Terus habis itu kalau misalnya teman-teman niat gitu mungkin bisa buka just tip gitu untuk ngurangin beban tiket pesawat. Terus habis itu teman-teman kalau misalkan di sini jaga-jaga kalau kalian nganggur. Jadi ini mudah-mudahan kesalahan saya tidak terulang lagi gitu. Jadi teman-teman yang datang ke sini walaupun nggak dapat kerja tapi bisa langsung coba kerja yang lain yaitu jadi Uber delivery atau DoorDash delivery. Nah, ini bisa sewanya itu di e-bike 100, di Zumu atau di Ocycle. Ini boleh cari aja nanti di Google gampang. Jadi kalian tanya, dia ada stok bike yang bisa dipinjem atau enggak? Karena waktu itu saya nyesel banget, saya nggak nge-booking dari Jawa Hari. Kalau saya tahu, ini saya booking dari Jawa Hari, terus habis itu pas saya datang ke sana, saya bisa jadi Uber delivery dulu gitu. Selama saya nganggur.
Jadi akhirnya kan saya waktu itu nganggur satu bulan, kan sayang duitnya kebuang. Kalau kalian tahu ini, kalian mungkin selama nganggur tinggal di suburb di daerah pinggiran Melbourne, gitu, kayak ibaratnya kalau di Jakarta tinggal di Bekasi gitu. Tapi kalian bisa sewa sepeda dan juga bisa jadi Uber delivery sambil nunggu panggilan kerja gitu. Jadi ini saya sangat sarankan ya, teman-teman bisa cari-cari sebelum datang ke sini, coba tanya ada stok sepeda gak. Nanti pas datang kalian bisa daftar dulu ABN dan TFN, lalu bisa sewa sepedanya gitu. Harga sewa sepedanya berapa? Kalau yang saya tahu di e-bike itu terakhir dia ada penurunan harga, jadi dari $100 jadi $80 per minggunya, tapi sewa minimal 2 minggu dan uang jaminannya itu $300. Jadi kalian siapin sekitar 5 jutaan gitu. 300-nya itu deposit, kalau udah kalian balikin nanti uangnya dikembalikan juga gitu. Cari rent rumah lewat mana, Kak? Biasanya dari The Rock sih. The Rock Melbourne, The Rock Tasmania, dari grup-grup yang perkumpulan orang Indonesia lah gitu. Kalau saya sih dapatnya dari situ, teman-teman. Gitu. Itu sih. Kalau misalkan kalian mau cari, saya sangat sarankan dari situ. Ada pertanyaan, teman-teman, Kak, minimal duit bawa berapa? Kalau saya sih saranin bawa sekitar 2.000, 20 juta berarti kan. Karena nanti kan kalian harus bayar rent, habis itu ada bayar bond money dari rent itu. Biasanya rent itu di sini variatif, teman-teman, bisa tergantung wilayah ya. Tapi kalau saya lihat rata-rata itu sekitar 2 juta satu minggu. Jadi satu minggu itu 2 juta, teman-teman. Dan itu kalian juga harus bayar bond money. Bond money itu biasa antara 1 minggu atau 2 minggu rent. Jadi sekitar 2 juta sampai 4 juta. Jadi kalian siapin sekitar 6 juta untuk rent di awal pertama. Iya, di luar tiket sih, setahu saya. Gitu. Tapi kalau kalian jadi Uber, ya mungkin bisa lebih terselamatkan sih. Gitu. Jadi kalian nggak terlalu boncos-boncos banget, jadi bisa dapat duit. Karena Uber itu kalau kalian udah narik selama 50 kali atau berapa kali gitu, atau seenggaknya dalam 1 minggu kalian udah dapat duit dari Uber. Itu Uber delivery. Gitu. Kalau mau diakalin gitu sih. Makanya saya sangat share ini karena saya nyesel. Di awal itu kenapa nggak jadi Uber gitu. Itu saya nyesel sih. Jadi saya kebuang 1 bulan. Itu tadi saya udah bilang, rent 1 minggu itu 2 jutaan. Tapi kalau di daerah yang jauh mungkin bisa lebih murah. Tapi kalau di daerah yang semakin ke kota, apalagi di daerah CBD, itu mahal banget. Mahal banget tuh. Ada juga yang kalian share room, biasanya itu lebih murah juga. Gitu, gitu sih. Rent tuh dibilang murah berapa dolar seminggu? Wah, tergantung tempat. Tergantung tempat sih. Itu benar-benar tergantung tempat. Kalau yang standarnya itu sekarang yang aku lihat itu 200 kalau di daerah suburb of Melbourne. Kalau di daerah pinggiran-pinggiran Melbourne, kayak kota-kota, kalau saya di Springvale tinggalnya kan, itu kalau misalnya bisa di bawah 200 itu udah murah sih. Terus gitu. Kalau misalnya di bawah 2 juta itu udah murah. Gitu. Kalau misalkan teman-teman di atas ya kalau memang fasilitasnya oke ya oke gitu. Dan biasanya itu kalian dikenain charge lebih kalau kalian pakai heater. Karena di sini kan dingin kalau sekarang lagi winter ya. Karena heater tuh wattnya gede teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pakai heater bayar lebih. SIM bentar saya coba naik ke atas dulu ya. Ini kenapa selalu berangkat dari Bali? Apa memang harus berangkat dari sana? Enggak. Itu waktu itu dulu saya berangkat dari Bali karena kebetulan nemu tiket yang lebih murah aja. Tapi kalau per hari ini ya saya nggak tahu ke depannya. Saya lihat harganya sama aja dari Jakarta ataupun dari Bali, sama aja. Jadi nggak harus dari Bali gitu. Waktu itu saya lagi hoki banget ketemu yang murah dari Bali, makanya saya langsung beli buru-buru. Habis itu langsung saya berangkat gitu. Makanya saya ke Bali dulu gitu. Kalau misalkan dari Jakarta yang murah, ya mendingan saya langsung aja gitu. Apalagi kalau saya cepat. Kalau mau yang cepat yang direct, naik Garuda Indonesia teman. Mahal. Mahal sekitar 5 jutaan kurang lebih. Gitu. Gitu sih untuk Garuda Indonesia tapi dapat bagasi 30 kilo. Terus SIM buatnya gimana, Kak? SIM buatnya ya ujian gitu. Di sini ujian. Nanti kalian kalau datang sini pakai kalau udah punya SIM Indonesia itu berlaku sekitar 6 bulan, tapi setelah 6 bulan kalian harus bikin SIM sini. Gitu. Kalau kalian mau drive ya. Gitu. Nah, nanti kalian ambil ujian.
di namanya Vic Road kalau di daerah Victoria, kalau di Sydney atau di state lain saya nggak tahu, saya cuma tahu di Victoria aja. Nanti kalian ambil ujian teori, hazard test, dan juga ujian praktek. Kalau memang lulus ya oke, kalau enggak ya ulang lagi, gitu, coba lagi. Ada juga sih yang pakai instruktur sih di sini supaya lebih gampang. Jadi ada instruktur yang nemenin, pakai mobilnya dia, itu biasa kemungkinan lulus lebih tinggi tapi nggak 100%. Gitu. Saya sih rencana nanti kalau memang ada rezeki dan bisa bisa punya mobil gitu ya, mungkin saya akan pakai instruktur gitu. Karena di sini aturannya agak aneh. Gitu. Tapi kalau sekarang saya belum kepikiran untuk beli mobil. Lagi ngumpulin duit juga. Oke, Kak, ceritain dong pengalaman Kak pas nyampe di sana, apakah sendirian? Iya, saya sendirian. Tapi pas lagi pertama-tama itu sendirian di hari-hari pertama, habis itu ada ketemu temen, tapi temen cuma kayak ngasih tahu ini tempat beli makanan, tempat beli apa di sini, tapi setelahnya itu aku sendiri gitu. Terus habis itu aku sempat ikut temen, ada temen lagi yang tinggalnya di daerah Bendigo, numpang sama dia dulu 2 minggu kalau nggak salah, 1 atau 2 minggu, 1 minggu lah, nggak 2 minggu deh kayaknya. Aku ingat 1 minggu. Habis itu aku cari rent sendiri gitu. Terus habis itu aku tapi dapat kerjanya itu di daerah yang tempat dia situ, tapi aku nggak tinggal di rumah dia lagi gitu. Karena aku bukan tipikal orang yang suka share room, teman-teman. Karena aku orangnya introvert gitu ya. Jadi aku suka privacy, aku nggak suka bareng-bareng sama orang. Jadi aku cari rumah sendiri gitu, maksudnya kayak cari kamar sendiri, kos-kosan sendiri yang aku bisa tinggal sendiri gitu. Dan waktu itu aku dapat di Bendigo dan kerja di restoran selama 2,5 bulan. Habis itu baru pindah ke Melbourne, Springvale sini, dan dapat kerja full time di sini. Dan itu pun juga aku nyari sendiri di grup The Rock Melbourne. Kalau untuk cari kerja memang susah, untung-untungan, jadi rajin-rajin lah apply. Lebih cepat biasanya sih datang ke restoran atau ke tempatnya, kasih CV, nunggu panggilan gitu daripada lewat Sik. Kalau lewat Sik saya nggak pernah dapat sih. Tapi kalau yang lain ada yang dapat juga katanya. Gitu. Kalau saya biasanya door to door, saya cariin satu-satu, saya sebar CV, saya print CV 10 lembar itu saya satu hari itu saya kelilingin satu kota itu ada yang lowongan apa masukin. Yang mana yang manggil duluan langsung ambil. Gitu aja kalau aku. Itu kamu nanya, kalau baru pertama kali bikin paspor visa, bisakah langsung ke Australia? Soalnya pernah bilang ke negara Amerika. Oh, kalau WHV enggak. Kalau WHV nggak harus kalian itu pernah visit ke negara lain. Saya dulu waktu apply visa ke WHV itu sih nggak pernah punya histori perjalanan kemana-mana. Pertama kali visa yang saya dapat itu visa Australia. Saya nggak pernah keluar negeri gitu sebelumnya karena fokus ngumpulin uang, teman-teman. 5.000 kan gede. Jadi boro-boro kepikiran mau keluar negeri. Jadi benar-benar ya kerja keras untuk dapetin depositnya. Gitu. Dan itu nggak masalah kalau untuk WHP. Oke, terus apa lagi teman-teman? Ada yang mau ditanya lagi? Ini semua pertanyaannya membongkar pengalaman ini ya, ilmu daging gitu istilahnya ya. Yang benar-benar dialami dan dilalui ya namanya. Bagus sih memang ini pertanyaan kalian cukup tajam ya. Oke, terus ketika sampai di Australia harus ngapain? Yang harus kalian tahu dari airport itu nggak ada kereta, ya. Jadi carilah Skybus. Tapi kalau misalnya kalian berdua, bertiga, berempat, mendingan naik Uber. Ya, jadi kalian download aplikasi Uber dan jangan lupa Google setting kalian diganti dari Indonesia ke Australia. Karena kalau misalnya kalian belum ganti, kalian nggak bisa download aplikasi Australia punya. Jadi harus diganti Google settingnya. Terus buat TFN, buat bank account, buat ABN ini kalau kalian mau jadi Uber atau DoorDash ya. Terus download aplikasi-aplikasi untuk nyari kerja ini, 3 ini yang paling utama. Terus habis itu biasanya aku juga saranin download Temu ini buat kayak Shopee ya. Terus kalau misalnya Hungry Jack, McD, KFC biasanya kalau kalian pecinta promo itu cocok banget karena banyak promosi gitu, jadi lebih murah harganya kalau pakai aplikasi itu. Karena waktu dulu tanpa aplikasi saya ngeluarin duit di airport itu 130.000 atau 150.000 cuma buat burger
kentang sama minum. Mahal banget. Sedangkan kalau pakai aplikasi kadang bisa dapat cuma 50.000, 60.000 gitu. Enak deh. Terus habis itu pertimbangin juga untuk pakai asuransi kalau udah punya duit udah teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang mau jadi delivery man. Karena saya sendiri udah mengalami jatuh dari sepeda sampai kaki saya ada retakan, ada patah. Jadi sekarang ini saya lagi recovery. Jadi kaki saya itu habis dioperasi dan saya pakai Bupa. Gitu. Jadi pas saya naik sepeda jatuh gitu ya, dan hati-hati teman-teman kalau naik sepeda di sini jalanannya memang sepi teman-teman, tapi kadang ada mobil klakson, kalau kalian jadi panik itu bisa jatuh teman-teman. Gitu sih gitu. Jadi hati-hati waktu bawa sepeda pun di sini. Dan saya sangat menyarankan pakai asuransi teman-teman karena di sini semuanya mahal. Gitu. Jadi kita buang uang, saya ambil yang paket sekitar $55 kalau nggak salah, sekitar 600.000 satu bulan gitu ya. Bisa tapi udah ada yang di cover gitu teman. Saya sangat menyarankan pakai asuransi. Gitu. Anggap aja kalian hemat sedikit untuk jaga-jaga. Gitu. Gitu sih. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin saya lanjut. Kenapa WHP teman-teman? Ini ada beberapa. Bisa berasa lebih dekat sama keluarga. Biasanya kalau kita terlalu dekat sama keluarga, nggak pernah kemana-mana, setiap hari lihat keluarga, kita bakal take it for granted sama keluarga kita. Tapi kalau ketika kita jauh, kita berasa keluarga kita lebih ngangenin gitu ya. Terus habis itu mendewasakan diri karena semua harus sendiri. Terus kalian akan bertemu dengan berbagai macam manusia yang aneh-aneh, yang mungkin kalian nggak pernah lihat sebelumnya. Dan juga manusia yang baik-baik juga banyak juga kok. Memperluas koneksi. Terus habis itu walaupun dia hidup mahal di sini, tapi ada uang yang bisa dibawa untuk jadiin financial foundation. Itu yang saya bilang ya. Jadi kalau dapat uang dari sini jangan dihabisin di sini juga, tapi dibawa pulang buat nanti kalian bikin bisnis atau kalian bantu keluarga di Indonesia gitu atau bagaimana. Yang penting untuk masa depan. Jangan terlalu hedon di sini. Gitu. Terus kalau pahitnya di sini ya kalau misalkan sakit ya ngurus sendiri, kayak saya misalkan ada accident kemarin ya saya ngurus diri sendiri sampai sekarang gitu. Ada temen beberapa kadang datang bantuin, tapi tetap mostly kita harus mengerjakan segala sesuatu sendiri gitu. Dan teman-teman juga di sini kalau misalkan saya juga menyarankan join lah, misalkan ada komunitas-komunitas yang bisa kalian join, entah komunitas keagamaan, entah komunitas orang Indonesia, entah komunitas apa, itu kalian join yang selama positif supaya kalian bisa ada keluarga kedua lah di sini. Ya pasti itu juga kesepian teman-teman kalau di sini sendirian. Apalagi kayak saya selalu kerja kemana-mana sendiri teman-teman dan nggak ada waktu untuk apa ya. Saya banyak menghabiskan waktu itu kerja ya. Jadi teman-teman sebenarnya juga salah sih kayak saya ini, jadi kayak kerja setiap hari tapi kurang komunitas gitu. Saya menyarankan teman-teman sini juga selain kerja carilah network, komunitas, join datang supaya kalian punya teman dan keluarga di sini. Gitu. Terus habis itu orang Indonesia banyak yang menipu sesama Indonesia ya, ini juga rahasia umum ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalkan ikut kerja pastikan itu legit dan juga bukan doji. Terus di sini a job is a job, teman-teman. Kalau memang itu udah tugas kalian, nggak mau tahu, pokoknya kalian harus ngerjain itu. Terus habis itu kadang ada drama di tempat kerja, tapi ya nggak semua tempat kerja. Jauh dari keluarga, rasisme. Terus habis itu kadang juga ada orang yang tanda petik ya gila dan mabok. Teman-teman kalau ke daerah CBD itu kadang di stasiun-stasiun ada orang yang teriak-teriak, itu jangan kaget teman-teman. Atau di kereta tiba-tiba ada muntahan bekas orang muntah gitu, nggak langsung dibersihin. Itu juga pernah saya alamin 2 kali. Saya di Indonesia mungkin kalau ada kayak gitu langsung dibersihin ya, tapi di sini nggak tahu kenapa nggak. Terus habis itu kadang kereta juga suka telat gitu dan pernah di cancel gitu keretanya, bahkan kayak jadi yang awalnya nunggu 20 menit jadi nunggu 40 menit. Tapi itu nggak selalu sih, jarang. Dan yang lebih seringnya sih tapi lebih ke arah keretanya diganti jadi bus gitu. Jadi agak lebih lambat gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini udah ada 3 pertanyaan.
Oh, bentar, saya mau coba lihat dulu ya. Baru mendaftar ABN prosesnya lama dan biasanya harus punya TFN dulu. Sedangkan kalau TFN proses juga lama. Kalau misalnya daftar bersih 1 bulan saja dulu, bisakah? Setahu saya sih kalau misalkan untuk TFN itu 1 sampai 2 minggu ya kalau nggak salah. Tapi waktu itu saya setelah 1 mingguan lebih itu saya langsung telepon ke ATO. ATO itu Australian Taxation Office. Saya minta TFN saya berapa. Karena teman saya bilang kalau misalnya dia nggak ngirim surat, lu telepon dia supaya lu tanya nomor TFN lu berapa. Kayak gitu. Jadi saya telepon dan dikasih teman-teman TFN-nya. Jadi kalau suratnya belum datang ke alamat kalian, telepon. Telepon ATO. Ya. Nanti TFN-nya keluar, nah kalian bisa baru urus APN gitu. Nah, kalian coba cari info juga berapa lama. Takutnya ada perubahan sekarang ya, teman-teman. Apa namanya? Kalau misalkan Uber Eats sih selama punya ABN, setahu saya sih kalau udah punya ABN ya udah bisa gitu. Waktu itu saya tarik Uber Eats itu 1 bulan setelah saya di sini deh, Mas. 1 bulanan setelah saya di sini. Kurang lebih 1 bulan seminggu atau berapa gitu udah bisa kok. Gitu. Yang penting udah punya TFN dan APN. Kak, bikin bank statement bagusnya kapan? Sama IELTS idealnya kapan ya? Kalau IELTS ya sesegera mungkin kalau bisa. Kalau udah mau pendaftaran dalam waktu 1 bulan ya 1 bulan sebelum atau 2 bulan sebelum udah siap-siap gitu. Jadi kalau menurut saya jaga-jaga sih lebih cepat lebih baik karena IELTS kan 2 tahun juga kan masa berlakunya. Bank statementnya bagusnya kapan? Ya pas lagi sebelum gitu. Sebelum kalian misalkan tanggal pendaftarannya itu udah mau apa namanya buka gitu ya 1 minggu sebelum ya kalian bisa bikin itu. Terus bank statement tuh anyway kalau misalnya kalian punya duit hari ini kalian baru bisa catat duit hari ini itu besok gitu. Misalnya kayak saldo hari ini kecatatnya besok. Kalau di bank BCA gitu sih pengalaman saya. Itu terus apa lagi? Berapa lama mempersiapkan semua dokumennya baru bisa berangkat? Eh kalau saya sih waktu itu persiapannya sekitar 3-4 bulan mungkin. Translate dokumen, habis itu siapin online. Sebenarnya sih nggak seharusnya selama itu gitu loh. Tapi selama kalian udah punya semuanya sih semua sebenarnya aman gitu. Tapi kalau saya dulu kayak research apa segala macam ngabisin 3 sampai 4 bulan karena kayak benar-benar mau tahu ini make sure gitu semuanya aman gitu. Ada pendaftaran online nggak? Itu ya lewat website imigrasi teman, Ditjen Imigrasi ya. Itu dari website kalian coba follow Instagram Ditjen Imigrasi itu kalau untuk pendaftarannya. Apakah ada tindakan scam saat job? Oh iya ada. Kalau misalnya ada di sini ada yang scam juga teman. Biasanya kalian harus pastiin sih dia itu legit atau enggak. Kalau kalian ambilnya pekerjaan yang cash money itu susah. Kalau kalian dibayarnya cash itu nggak ditransfer ke rekening kalian dan dia nggak ada payslipnya itu susah. Jadi kalian pastiin dulu cara untuk yang paling pas itu adalah memastikan bahwa perusahaan kalian itu legit. Dan kedua, kalian waktu misalkan eh, dikasih kontrak itu baca baik-baik dan pastiin kontraknya itu ya legit juga gitu. Gitu sih. Jadi kontrak itu penting. Biasa orang Indonesia kan kita terbiasa untuk tanda tangan aja tanda tangan. Jangan baca dulu baik-baik. Tapi kalau perusahaannya bilang udah tanda tangan aja itu justru harus hati-hati gitu. Kalau ada kayak gitu. Biasanya kalau yang benar disuruh baca dulu kok. Pengalaman saya ya disuruh baca dulu gitu. Itu sih tips dari saya ya. Apalagi nih. Jadi Kak transit dokumen di siapa? Saya waktu itu sih cari dari websitenya Australia sih. Tapi kalau misalnya kalian mau apa transit dokumen di tempat saya nggak tahu dia mestinya sih dia masih praktek ya sampai sekarang ya. Dan tapi nanti harus coba dicek lagi di listnya dia masih masuk di listnya imigrasi atau enggak yang diakuin. Kalau memang masih masuk, nanti kalau memang kalian mau, saya bisa bantu share aja untuk kontaknya. Kalau tanya harganya berapa saya nggak tahu ya. Saya udah lama banget. Itu saya nge-translate tahun berapa? 2000
19 ya berarti. Wah, udah 5 tahun yang lalu. Ya, tapi nanti kalau misalnya kalian itu nanti coba saya coba cek dulu dia masih masuk atau enggak. Nanti mungkin bisa kontak saya, nanti saya coba share itu kontaknya. Oke, terus apa lagi nih? Kak, untuk mentek setelah kita kerja atau dilaporin. Biasanya kalau dari perusahaan udah langsung perusahaan yang bayarin sih. Maksudnya kayak udah dipotong secara otomatis. Nanti itu masuk ke sistem atau nanti habis itu pas lagi setelah bulan Juni kita bisa klaim gitu untuk tax return. Tapi nggak 100%, berapa persen gitu tergantung. Biasanya kalau saya sih memutuskan untuk pakai agen ya untuk pajak, saya nggak mau ngurus sendiri. Jadi ya tergantung nanti agennya bikin kayak apa, dapat returnnya berapa, ya udah. Tapi kalau nanti kalian jadi Uber delivery atau DoorDash itu kalian ngurus sendiri gitu. Karena itu apa namanya? Kalian kan ibaratnya self employed karyawan. Itu. Terus apa lagi? Wow, banyak juga ya pertanyaannya ternyata. Panjang juga sesinya teman. Oke. Terus kalau untuk mau belajar IELTS gimana? Banyak nih yang komplain, mahal, susah. Materi online kebanyakan bahasa Inggris. Saya aja bahasa Inggris nggak mudeng gitu kan. Bingung mulai dari mana, saya nggak bisa bahasa Inggris, kejauhan kalau ke kampung Inggris. Saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di Semarang, saya tinggal di Sumatera dan sebagainya. Ya banyak sih nggak kampung Inggris dan itu memang oke teman-teman. Ada yang saya pernah ketemuin, bahkan dia kesini berkat di kampung Inggris teman-teman. Dia berapa bulan di sana, habis itu dia ambil IELTS dan lulus teman-teman. Gitu. Tapi ada juga yang punya cerita yang lain. Jadi tergantung pilihan kalian teman-teman. Nah, kalau dari saya untuk belajar IELTS, saya ada rencana teman-teman untuk coba sharing ke teman-teman untuk bikin kelas IELTS dan kabar gembiranya teman-teman untuk batch ini saya mau coba untuk mulai dari batch ini dulu. Kita akan coba bikin free IELTS class teman-teman. Jadi free ya teman-teman. Kalau teman-teman apa namanya mau join boleh gitu ya. Nanti saya akan buat itu seperti ini ya. Jadi setiap hari Rabu saya akan coba buat kelas free IELTS dan nanti di sisi lain saya juga akan coba upload beberapa apa namanya konten di YouTube yang teman-teman bisa akses yang saya kumpulin dari beberapa sumber yang sebenarnya dibicarakan pakai bahasa Inggris tapi nanti saya akan coba rangkum dan saya ambil intinya dan saya nanti sampaikan dengan bahasa Indonesia. Teman-teman. Nanti jadi bisa lihat di YouTube-nya, kalian bisa subscribe juga nanti kalau misalnya saya ada upload nanti kalian bisa pelajarin gitu. Dan di samping YouTube itu saya juga ada rencana untuk bikin free IELTS class tiap hari Rabu jam 19.30. Kalau teman-teman ada yang mau ikut nanti saya akan kasih lembar evaluasi, nanti kalian bisa klik yes di situ. Nanti kita akan buat free IELTS class gitu. Dan seperti biasa tetap bertahan aja di community group kita. Nanti linknya saya akan share di situ teman-teman. Gitu. Gitu. Mau Kak bikin apa nih? Bikin Kak ya, maksudnya bikin apa nih? Saya nggak tahu nih, bikin apa ini? Mau Kak? Oh ya udah oke sip. Betul. Oke, nah saya itu dari dulu memang bangun satu komunitas namanya Language Miracle teman-teman. Itulah keajaiban bahasa kalau bahasa Indonesia kan. Saya memang punya visi dan misi ini teman-teman sejak dari zaman COVID 2020 saya udah bikin kelas berbagai macam. Kalau teman-teman yang mungkin pernah ada yang ikut kelas saya, ada yang bahasa Prancis, bahasa Spanyol, Itali, Jepang, Korea, Mandarin, Inggris. Nah, itu saya pernah buka semuanya, teman-teman. Sejak COVID itu saya bikin itu online, teman-teman. Nah, sampai saat ini juga masih berlanjut walaupun saya di Australia karena memang saya senang ngajar bersama beberapa teman saya dan memang nggak tahu kenapa ya. Walaupun saya kerja di sini, menurut saya mungkin memang di sini kerja uangnya lebih besar gitu. Tapi di sini berasa seperti robot gitu teman-teman. Jadi kerja tidur udah gitu. Berbeda waktu ngajar. Ngajar itu rasanya beda, teman-teman. Ketika kita ngajar itu ada perasaan yang nggak bisa dibeli gitu loh, teman-teman. Dan saya rasa saya akan coba mulai kembali untuk aktif mengajar. Dan khusus untuk batch ini, saya nggak tahu batch ke depan, tapi saya rasa at least saya mulai dengan batch ini dulu. Saya akan coba mulai dengan memberikan free IELTS class setiap hari Rabu, 1 jam aja, teman-teman. Dan saya harap teman-teman yang bisa ikut bisa komitmen juga. Walaupun ini free tapi komitmen
Nanti kalian juga bisa kasih feedback ke saya apa yang mau dipelajarin, nanti saya juga coba cariin materi-materi yang bisa membantu teman-teman semua gitu. Oke, itu sih dari saya. Presentasi saya udah selesai. Terima kasih teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman dan memberikan gambaran mengenai pahit dan manisnya. Jadi saya cerita apa adanya ya teman-teman. Jadi banyak orang yang bilang, aduh, orang itu cerita cuma uangnya gede, manis-manisnya aja, tapi nggak seindah itu. Ya itu emang benar gitu. Maksudnya di sini tuh nggak gampang hidup, apalagi kalau kalian sendirian gitu. Kalau kayak saya itu solo fighter, nggak gampang teman-teman. Tapi kalau kalian punya travel partner bisa berdua, itu saya rasa lebih bagus. Jadi jangan terlalu gila seperti saya gitu. Kalau kalian nanti misalkan bisa berdua atau bertiga, lebih bagus. Memang mungkin kalau bareng-bareng kadang mesti ada penyesuaian satu sama lain, tapi percayalah teman-teman, kalau kalian punya travel partner itu kalau ada kejadian buruk, sakit seperti saya misalkan itu, seenggaknya kalian ada yang bisa saling bantu gitu loh. Misalkan kalian mau keluar bisa ada yang dorongin kursi rodanya gitu kan. Lebih bagus gitu. Jadi saya sangat menyarankan berangkatlah berdua atau bertiga gitu ya, atau berempat. Lebih bagus tuh daripada sendirian seperti saya, sulit gitu. Perjuangannya makin double gitu rasanya. Itu sih. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi teman sebelum saya share untuk lembar pendaftarannya? Kak, kalau sesama Indonesia ada kepedulian nggak di sana? Tergantung. Tergantung orang yang kalian temuin. Manusia itu teman-teman, gede. Saya menyadari gitu loh. Semenjak kesini itu kita nggak perlu ngelihat, maksudnya ya mungkin kalau stereotip itu pasti akan ada. Tapi kalau misalnya menurut saya itu manusia itu mau sukunya apa, mau dari negara apa, kalau memang baik ya baik gitu loh. Kalau memang enggak ya enggak gitu loh. Jadi ya orang yang baik ya akan baik, kalau enggak ya enggak gitu. Yang bisa kita lakukan ya kita berbuat baik sebaik yang kita bisa, dan nanti kalau misalnya kita ketemu teman yang baik ya kita deketin, kalau memang ketemu teman yang kurang baik ya kita jauhin. Gitu aja sih. Jadi nggak menjamin sesama Indo itu akan saling membantu. Justru ada juga sesama Indo akan saling menggigit, teman-teman. Jadi nggak ada yang jaminan. Bahkan kadang kita ketemu yang dari negara lain lebih baik. Tapi kadang juga ketemu negara lain ada yang kurang baik ya. Nggak tahu. Kalau saya sih ya ada udah pernah ketemu yang Indo yang baik, gitu kan. Tapi ada juga Indo yang kurang baik gitu. Kurang baik gitu. Jadi tergantung manusianya ya. Cara menentukan kota WHV, Sydney, Melbourne. Saya sih nggak bisa ngasih rekomendasi karena kan saya kalau menurut saya sih Melbourne oke sih, cuma eh, tergantung sih kalian dapat kerjanya di mana. Gitu. Kalau menurut saya coba Melbourne oke. Atau kalau misalnya kalian mau coba tempat saya dulu juga boleh, Bendigo. Bendigo. Gitu. Biasanya di Bendigo itu orang-orang bisa daftar ke apa namanya Hazeldine ya, atau ke Don KR atau ke tempat yang dulu namanya Oriental Legend. Ini tempat restoran. Wish, waduh, ini pertanyaan yang sangat berbahaya, Ivon. Anda nanya sama saya nggak tahu, saya di Australia. Saya nggak tahu dia pakai joki atau calo. Waduh, saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab itu. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi kita percaya bahwa imigrasi kita profesional, intinya gitu. Dan harapannya benar-benar adil seadil-adilnya buat kita semua. Kalau untuk yang saya bisa katakan itu, saya tidak ada pendapat sama sekali tentang itu. Saya cuma percaya mudah-mudahan bekerja dengan profesional. Gitu aja. Waduh. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin WHV itu perlu pindah-pindah kota nggak Kak? Setiap tahun nggak perlu. Tapi kalian nggak bisa kerja di satu tempat lebih dari 6 bulan biasanya. Jadi tempat kerja yang kalian rubah. Tapi kadang juga bisa kerja lebih dari 6 bulan kalau di beberapa bidang. Atau biasanya kalau lebih dari 1 tahun atau 6 bulan itu biasanya bosnya harus nulis surat ke imigrasi, minta izin. Gitu. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Pertanyaan, ayo. Saya tutup pertanyaannya dalam udah ada udah ada langsung baru mau dibilang mau ditutup.
Oke, bagaimana treatment warga lokal terhadap perempuan berhijab? Gak ada masalah. Kalian mau berhijab gak masalah di sini, seriusan teman-teman. Saya sering banget lihat orang berhijab di sini. Jadi kalau kalian berpikir negara barat itu misalkan anti orang-orang berhijab atau bagaimana, itu enggak teman-teman. Di Australia enggak. Kalian bebas di sini. Beragama itu sangat bebas di sini. Kalian mau agama apapun. Ya sorry to say, misalkan kalian mau nyembah matahari pun juga nggak peduli mereka gitu. Maksudnya kayak mereka menghargai perbedaan. Gitu. Kalau sampai saat ini yang saya temukan orang yang berhijab pun banyak. Gitu. Dan ada juga demo-demo seperti kita mendukung kemanusiaan yang buat di perang yang ada di Timur Tengah, di Palestina, yang di Palestina itu di Gaza itu mereka juga ada kok yang demo di sini. Gitu. Jadi di sini sangat diverse ya teman-teman, sangat diverse gitu. Gitu. Ya kalau misalnya dibilang ada orang yang rasis, ada gak? Ada yang sensi, ada gak? Ada, di mana-mana pasti ada. Jadi tapi kalau di sini relatif aman sih kalau di sini. Jarak apply STWHP sampai granted visa berapa lama ya kayaknya? Kalau nggak salah waktu itu granted STWHP itu di bulan September, granted visanya itu di 1 November. Jadi sekitar 3 bulan, I think. Ya, 3 bulan. Tapi nggak ada yang pernah bisa menjamin, teman-teman. Itu yang cuma tahu imigrasi doang. Kak, kira-kira sebab apa pengajuan visa kita bisa ditolak walaupun berkas kita lengkap? Nah, itu justru yang itu tadi saya bilang ya. Sebenarnya udah saya dijelasin yang di awal, nanti teman-teman, ini nanti saya harapkan kayaknya recordnya akan saya upload di YouTube saya, teman-teman. Jadi kalian bisa nonton lagi. Mungkin nanti kamu bisa coba mundur ke depan untuk syarat-syarat yang misalkan SKCK harus dari Polda, terus habis itu juga masalah deposit, itu sangat pengaruh sih. Sama mungkin keterangan-keterangan, kalau saya sih cuma bisa menyarankan kalian cross check berkali-kali sebelum bisa submit supaya nggak ditolak dan ada informasi yang salah. Kak, kalau masuk di link mana kalau WhatsApp kunjungi? Tadi saya keluar makanya apa tuh? Kita masuk di link mana kalau mau kunjungi linknya yang WHP itu? Oh, saya ini ada itu kalau kamu coba cek di Instagram Ditjen Imigrasi untuk link yang pendaftaran WHP-nya itu. Gitu. Selain WHP selesai ada visa lain nggak untuk student kerja di? Wah, kalau saya sih cuma taunya student ya. Kalau untuk yang lainnya kalian lebih baik langsung berkomunikasi atau berkonsultasi dengan ahlinya, itu dengan migration agency. Gitu. Outback atau City dulu, tergantung kalau kalian memang punya teman yang ngajakin ke Outback dan bisa ngasih kerjaan, silakan ke Outback dulu. Karena kita kalau di Outback itu kan antah berantah kemana. Kalau misalnya kalian memang punya teman, ya bisa guide, silakan ke Outback. Tapi kalau misalnya kalian sendirian, nggak tahu kemana-mana, cobalah ke City dulu sih kalau menurut saya. Kalau saya jadi kalian, walaupun saya dulu punya teman, tapi teman saya kan nggak bisa nge-guide benar-benar 100% sampai saya harus dapat kerjaan dan dapat rumah. Itu semua saya cari sendiri. Makanya saya ke City dulu untuk adaptasi lah istilahnya. Dari City itu nanti saya baru cari-cari pekerjaan. Kalau memang udah dapat, baru pindah ke Outback. Gitu, untuk mengejar yang second year visa untuk 88 hari itu. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Mungkin 1-2 pertanyaan akan saya jawab, teman-teman, sebelum saya tutup. Anyway, teman-teman, saya udah sharing di grup, teman-teman. Itu ada link YouTube, teman-teman. Boleh diklik. Minta tolong diklik, dan teman-teman boleh subscribe dan juga nyalain loncengnya. Supaya nanti kalau aku upload tentang materi IELTS, kalian bisa langsung dapat gitu dan bisa ikutin pelajarannya gitu. Dan nanti setiap hari Rabu harapannya ketika misalkan aku udah upload konten di sini, kalian ada pertanyaan gitu. Karena paling bagus ketika kita belajar kita yang nanya, bukan gurunya yang nanya. Ketika kita nanya artinya kita udah research. Hari Rabu itu kalian bisa nanya, ini dari konten kakak, dari topik kakak yang diupload di hari ini, aku ada pertanyaan yang ini. Nah, itu nanti kita bahas di hari Rabu. Dan nanti kita akan bahas, dan juga nanti kita akan coba improve gitu ya. Kalau ada feedback, kalian juga ngomong, kayaknya aku mau bahas ini deh, kayaknya lebih bagus begini deh. Feel free buat ngomong. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Ada? Kalau nggak ada lagi, aku akan share untuk link feedbacknya. Bentar.
Teman-teman, aku minta tolong ini ya, untuk isi link feedback-nya supaya aku bisa tahu kira-kira kalau nanti dibuat acara lagi atau ada kelas IELTS, aku bisa tahu kira-kira apa yang kalian pengen bahas. Gitu. Mungkin sorry kalau waktunya terbatas, mungkin nggak semuanya bisa bertanya atau mungkin ada yang belum kepikiran belum tanya, nanti bisa nyampein di kolom ini. Tapi kalau misalkan pertemuan selanjutnya pasti kelas, ada waktu mungkin kita bisa mulai lebih awal gitu ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Wih, thank you ya udah subscribe. Kak, di Sydney berapa lama di tempat kerja itu? Aku bukan di Sydney, aku di Melbourne, teman-teman. Aku nggak pernah ke Sydney, beneran. Berapa lama aku di restoran itu kerja sekitar 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Habis itu aku pindah ke Melbourne di tempat kerja yang sekarang. Ya perusahaan kecil, sebenarnya teman-teman bisa cari yang lebih baik ya. Tapi apa namanya, aku di sini udah berapa bulan ya? Dari Februari, 5 bulanan. Gitu. Tapi sekarang lagi recovery jadi nggak kerja dulu. Udah hampir 2 minggu nggak kerja. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Satu pertanyaan terakhir deh sebelum aku tutup. Oke, kalau nggak ada aku rasa udah cukup. Buat teman-teman, aku minta tolong untuk ini ya, boleh klik link yang aku barusan kasih yang untuk sharing WHP. Bisa diklik teman-teman, boleh kasih tahu aku. Aman? Bisa diklik aman? Halo. Aman untuk linknya bisa diklik teman-teman? Mungkin boleh kasih tahu aku di kolom chat. Aman ya? Oke, sip, mantul. Untuk sesinya berarti sesi tanya jawabnya aku tutup dan aku rasa sharingnya udah oke sih. Oke.